Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ham dan SIPTKM. Perkenalkan, nama saya Carita Widya Saputri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas UAS Pengantar Ekonomi Mikro. Langsung saja saya mulai. Yang pertama ada CPMK 4, yang akan membahas teori produksi dengan satu input variabel dan dua input variabel. Yang B, teori biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang, serta konsep maksimalisasi profit. Definisi produksi dengan satu input variabel. Produksi adalah kegiatan yang berkenaan dengan usaha meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Ciri-ciri produksi. 1. Adanya kegiatan perusahaan membuat barang yang akan diproduksi. Yang kedua, adanya menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi dan meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Faktor-faktor produksi yang lain adalah 1. Tenaga kerja manusia atau labor atau sumber daya manusia yang disebut human resource yang dilambangkan dengan TK. Yang kedua ada modal atau kapital, uang atau alat modal seperti mesin yang dilambangkan dengan M. Yang ketiga, sumber daya alam atau SDA, natural resource, atau tanah atau land yang dilambangkan dengan T juga. Dan yang keempat, ada skill atau suatu keahlian manajerial skill atau teknologi dilambangkan dengan T. Fungsi produksi. 1. Hubungan di antara tingkat produksi yang dapat dicapai dengan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan tingkat produksi tersebut. Yang kedua, suatu kurva yang menunjukkan tingkat produksi yang dicapai dengan berbagai jumlah tenaga kerja yang digunakan. The law of diminishing return yang berbunyi, hukum hasil lebih yang semakin berkurang, menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. Produksi dengan dua input variabel hanya memperhitungkan dua macam input, di mana kedua macam input ini saling dapat menggantikan kedudukannya penggunaan dalam produksi. Artinya, jika input yang satu dikurangi atau ditambahkan, maka akan dapat digantikan petanya dengan ditambahkan atau dikurangi input yang lain. Isokuan atau kurva produksi sama. Isokuan adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam input atau faktor produksi untuk menghasilkan output atau produksi yang sama jumlahnya. Yang kedua, bahwa isokuan tidak berupa garis lurus vertikal maupun horizontal, karena lazimnya tidak mungkin untuk menghasilkan barang dan jumlah tak hingga atau nol dengan menggunakan jumlah faktor produksi terbatas. Ciri-ciri isokuan. 1. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, cembung ke arah titik origin. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Contohnya seperti gambar pojok kiri. Lanjut, di sini ada isokos atau garis ongkos sama. Isokos adalah suatu kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka berproduksi dengan menggunakan beberapa faktor input tertentu. Semakin besar isokosnya, maka semakin besar pula hasil yang dapat diperoleh. Sebaliknya juga, semakin kecil isokos, maka semakin kecil pula hasilnya. Yang B, ada teori biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang, serta konsep maksimasi profit. Teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut.
Teori biaya produksi jangka pendek. Biaya jangka pendek, yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap, yang lain berubah. Teori biaya produksi jangka panjang. Biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Konsep maksimasi profit. Pendekatan total atau total approach, yaitu selisih positif tertinggi antara total penjualan TX dikurangi biaya total TC. Pendekatan marginal atau marginal approach, keuntungan maksimum dicapai pada saat MX sama dengan MC atau MX dikurang MC sama dengan positif terkecil. Masuk ke CPM kelima yang akan membahas A. Pasar persaingan sempurna, B. Monopoli, C. Monopolistik, D. Oligopoli. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak penjual maupun pembeli, dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen sempurna. Barang dan jasa yang dijual di pasar ini sifatnya homogen dan tidak bisa dibedakan. Semua produk terlihat identik. Pembeli tidak bisa membedakan. Karakteristik pasar persaingan sempurna. 1. Homogenitas produk atau homogeneous product. Produk yang mampu memberikan kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Yang kedua, pengetahuan sempurna atau perfect knowledge. Para pelaku ekonomi atau konsumen dan produsen memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Yang ketiga ada output perusahaan relatif kecil atau small relative output. Perusahaan dalam industri pasar dianggap berproduksi efisien. Jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibanding jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar atau price taker. Perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar atau price taker. Yang kelima, ada keleluasaan masuk keluar pasar atau free entry and exit. Dalam pasar persaingan sempurna, faktor produksi mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Di sini ada kekuatan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Kekuatan pasar persaingan sempurna. 1. Merupakan bentuk pasar yang ideal. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga produk paling murah. Yang ketiga, output maksimum. Yang keempat, memberikan kemakmuran yang maksimal karena A. Harga jual yang termurah, B. Jumlah output paling banyak sehingga rasio output berpenduduk maksimal, C. Masyarakat merasa nyaman dan tidak takut ditipu karena informasi sempurna. Kelemahan pasar persaingan sempurna. 1. Pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi. Yang kedua, menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak terlalu rata. Penentuan harga dalam pasar persaingan sempurna. 1. Terbentuknya harga di pasar persaingan sempurna. Yang kedua, setiap perusahaan hanya bertindak sebagai pengambil harga atau price taker, bukan penentu harga atau price maker. Yang ketiga, harga ditetapkan berdasarkan interaksi kekuatan penawaran atau supply dan permintaan atau demand pasar. Yang keempat, harga produk ditentukan pada perpotongan antara kurva permintaan dan juga kurva penawaran pasar produk tersebut. Yang B, ada pasar monopoli. Pasar monopoli. Monopoli berasal dari kata monospoli atau bahasa Yunani yang berarti menjual secara sendiri. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan penjual
dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sama sempurna atau close substitution. Perusahaan atau penjual yang hanya satu dalam struktur pasar monopoli dikatakan mempunyai kekuatan monopoli atau monopoly power. Ia dapat mempengaruhi harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Perusahaan monopoli adalah price maker atau penentu harga di pasar. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Hanya ada satu produsen. Yang kedua, barang yang diproduksi tidak ada substitusi. Yang ketiga, produsen baru sulit masuk ke pasar monopoli. Dan yang keempat, produsen menjadi penentu harga dan produsen tidak melakukan promosi. Kelebihan pasar monopoli. 1. Karena sifat barangnya tidak terdapat barang substitusi dekat, maka membuat perusahaan monopoli tidak perlu mengeluarkan banyak biaya promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. Yang kedua, dengan adanya monopoli, pemerintah membuat sumber daya alam menjadi terjaga dan tentunya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, terdorongnya inovasi karena adanya perlindungan bagi hak kekayaan individu. Kekurangan pasar monopoli. 1. Dalam beberapa kasus pembeli atau customer dirugikan karena pembeli tidak memiliki pilihan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli terkadang memasang harga jual yang cukup mahal atau tetapi dalam batasan terjangkau oleh pembeli. Karena hanya ada satu penjual di pasar. Yang ketiga, adanya monopoli pasar akan memicu munculnya pasar gelap dan transaksi ilegal karena barang-barang tertentu sulit didapatkan atau terlalu mahal. Yang C, ada pasar monopolistik. Definisi pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar dengan jumlah produsen atau penjual banyak dengan produk yang sejenis, di mana konsumen produk tersebut berbeda-beda antara produsen yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopolistik. 1. Banyak produsen atau penjual. Yang kedua, diferensiasi produk sangat diperlukan. Yang ketiga, produsen hanya mempunyai sedikit kekuatan untuk menentukan harga. Yang keempat, mudah untuk masuk dan keluar pasar. Di sini ada kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Saya akan menyebutkan kelebihan pasar monopolistiknya terlebih dahulu. 1. Jumlah produsen sangat banyak, sehingga sangat menguntungkan pembeli karena banyak pilihan produk. Yang kedua, konsumen dalam pasar ini sangat besar, karena produk yang dijual kebanyakan kebutuhan sehari-hari, di mana semua orang pasti membutuhkannya. Yang ketiga, produsen dituntut untuk terus berinovasi guna memenangkan persaingan di antara produsen yang lain. Kekurangan pasar monopolistik. Persaingan yang sangat kuat seringkali membuat perusahaan baru susah ikut bersaing karena keterbatasan modal. Yang kedua, produsen yang tidak mengikuti selera konsumen akan kalah dan ditinggalkan. Yang ketiga, kebanyakan produsen yang bermain di pasar ini adalah produsen skala besar yang tidak memiliki satu produk saja. C. Pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Contoh industri yang termasuk dalam kategori ini adalah industri rokok, mobil, semen, jasa penerbangan, dan lainnya. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Terdapat beberapa penjual di pasar. Yang kedua, barang yang diperjual belikan relatif homogen, namun terdiferensiasi. Yang ketiga, penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Yang keempat, masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Persaingan terutama melalui promosi besar-besaran serta dengan harga jual yang lebih rendah.
Model-model oligopoli. 1. Ada duopoli. Duopoli adalah bentuk sederhana dari oligopoli yang berarti suatu bentuk pasar di mana penawaran suatu jenis barang hanya dikuasai oleh dua perusahaan. Dalam duopoli, penjual yang pertama harus memperhatikan reaksi penjual kedua, dan dalam duopoli, penjual juga harus menentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi dan juga penentu harga yang akan ditawarkan di pasaran. Yang kedua ada kartel. Kartel adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang bersifat resmi di antara beberapa produk perusahaan dalam oligopoli. Tujuan kartel adalah untuk memaksimumkan keuntungan bersama. Di sini ada kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Saya akan menyebutkan kelebihan pasar oligopoli. 1. Konsumen memiliki lebih banyak pilihan terdapat barang yang ingin dikonsumsinya. Yang kedua, persaingan antar produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, terutama karena akan meningkatkan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, perusahaan umumnya terus melakukan inovasi, sehingga produk semakin berkembang. Kekurangan pasar oligopoli. Perang harga antara produsen sering terjadi, produsen menggelontorkan banyak dana untuk iklan dan promosi agar produknya dapat dibedakan dalam produk dari produsen lainnya. Selanjutnya ada pembatasan sumber daya ekonomi. Kita masuk ke CPMK 6. Saya akan membahas tentang pasar tenaga kerja atau permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selanjutnya, faktor-faktor produksi lainnya, tanah dan modal. A. Pasar tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh 1. Tingkat upah semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, teknologi kemampuan menghasilkan ketergantungan teknologi yang dipakai. Yang ketiga, produktivitas tergantung modal yang dipakai. Yang keempat, kualitas tenaga kerja latar belakang, pendidikan, dan pengalaman kerja yang merupakan indeks kualitas tenaga kerja mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Dan yang kelima, fasilitas modal dalam realisasinya. Produk dihasilkan atas sumbangan modal dan tenaga kerja yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja. Dalam hal ini, perusahaan dalam suatu waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh suatu keputusan yang dilakukan seseorang, apakah dia mau bekerja atau tidak. Faktor-faktor mempengaruhi penawaran tenaga kerja. 1. Jumlah penduduk. Yang kedua, struktur umum penduduk. 3. Tingkat upah. 4. Tingkat pendapatan. 5. Kebijaksanaan pemerintah. 6. Wanita yang mengurus rumah tangga. 7. Penduduk yang bersekolah. 8. Keadaan perekonomian. Keseimbangan pasar tenaga kerja. Menurut Adam Smith, pada tahun 1723 sampai dengan 1790, keseimbangan terjadi apabila tenaga kerja secara terus-menerus berusaha mencari exchangeable value atau nilai tukar dalam dirinya dalam interaksinya dengan industri. Dan pada saat yang sama, industri atau kapital juga beroperasi berdasarkan advantage employment atau keuntungan kerja. C. Faktor-faktor produksi lainnya. Di sini ada tanah dan modal yang akan saya bahas. Yang pertama, faktor produksi tanah. Faktor produksi berupa tanah sangat penting keberadaannya. Hal ini dikarenakan kegiatan produksi membutuhkannya. Semua kegiatan produksi biasanya dilakukan di atas tanah, baik itu di dalam gedung atau di alam terbuka seperti pertanian. Pasar faktor produksi tanah menilai harganya dari kesuburan dan lokasinya. Semakin subur dan juga strategis, maka harganya akan semakin mahal. Sedangkan faktor produksi modal.
Dalam faktor produksi modal, bisa berupa uang atau barang yang berupa mesin, gedung, peralatan perusahaan, dan lain-lain. Keberadaan modal, terutama yang berupa uang, sangat penting bagi jalannya perusahaan. Yang ketiga, uang yang digunakan untuk membeli bahan baku, mesin mengkaji, karyawan, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya perusahaan dapat menghasilkan barang atau jasa. Terima kasih. Inilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.